2024/PA Pekanbaru tentang perkara perceraian antara pihak penggugat Vanessa dengan tergugat Jehan Putra Yunanda pada hari Senin 11 November 2024 kepada penggugat dan tergugat serta kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan di dalam ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Silakan duduk semuanya. Setelah majelis amati, ruangan persidangan kita pada hari ini sudah layak untuk dijadikan sebagai ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, kami majelis hakim mengingatkan kepada para pihak agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan bagi rekan-rekan media yang akan mengambil gambar, mohon lampu kilatnya dinonaktifkan. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Penggugat, apakah siap? Siap, Ketua Majelis. Penggugat, kepada Vanessa, apakah siap? Siap yang mulia. Periksa kembali kelengkapan surat-suratnya. Tergugat, apakah siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Ketua Majelis. Periksa juga kelengkapan surat-suratnya. Baik, Ketua Majelis. Panitera dan juru sumpah, apakah sudah siap? Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 100-PDT-G/2024/PA Pekanbaru tentang perkara perceraian antara pihak penggugat Vanessa dengan tergugat Jehan Putra Yunanda Senin 11 November 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat, saudara siapa dan dari mana? Muhammad Zidan Budiansyah, SH. Saya dari Legal Associate and Consultant Ketua Majelis. Kuasa hukum tergugat, siapa, saudara siapa dan dari mana? Aditya di Nugraha, SH dari Justisia Associate dan Legal Consultant. Baik, para pihak silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa atau surat kuasa khusus, surat izin praktek, kartu advokat dan berita acara sumpah advokat. Majelis akan membacakan kutikan putusan hasil mediasinya terlebih dahulu, yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Bagaimana? Dapat dimengerti? Mengerti, Ketua Majelis. Tergugat bagaimana? Mengerti, Ketua Majelis. Baik, karena mediasi tidak menemukan titik perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Sebelumnya kepada tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan gugatannya. Baik, Ketua Majelis. Namun izinkan kami membacakan salinannya terlebih dahulu.
Pekanbaru, 11 November 2024. Kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal gugatan cerai. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Vanessa, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pekanbaru 20 April 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pekanbaru, Perum, Gria Kenari. Selanjutnya disebut pihak penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap nama Jehan Putra Yunanda, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pekanbaru 29 Januari tahun 2000, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Pekanbaru, Perum Gria Kenari. Sebagai tergugat, yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat adalah suami sah penggugat yang telah menikah di KUA Pekanbaru pada 19 November 2019 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 15/PS/2019. 2. Awalnya kehidupan rumah tangga kami antara penggugat dan tergugat berjalan normal, aman, dan bahagia. 3. Namun semenjak Januari 2020, tergugat mulai kenal dengan sosok yang sebelumnya tidak dikenal dan mulai jalan bersama. Sejak saat itu, tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan melakukan kekerasan. 4. Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan sehingga sebagai penggugat ingin melepas tergugat supaya kehidupan rumah tangga tidak kacau. Demikian surat gugatan cerai ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pekanbaru, 11 November 2024. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara tergugat, apakah mengerti dengan gugatannya? Mengerti yang mulia. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pembacaan jawaban gugatan oleh tergugat. Tergugat, apakah akan mengajukan jawaban gugatan atas gugatan penggugat? Tidak yang mulia. Penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap Ketua Majelis. Mengajukan alat bukti apa saja? Kami mengajukan 2 alat bukti yang terdiri atas kwitansi dan foto lebam di wajah penggugat serta menghadirkan 1 saksi bernama Ardina Dwi Ramadhani yang sudah kami daftarkan ke Panitia Ketua Majelis. Baik, hadirkan alat bukti surat ke meja majelis. Panitera, tolong dibantu. Dan saudara tergugat silakan maju untuk mengambil alat buktinya. Dan saudara tergugat silakan maju untuk melihat alat buktinya. Baik, silakan kembali ke tempat. Penggugat, hadirkan para saksi ke dalam ruang persidangan. Baik Ketua Majelis, petugas hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, selamat pagi Ardina. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat, baik rohani, jasmani, dan dapat mengikuti jalannya persidangan? Sehat yang mulia. Dapatkah saudara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Saya bisa yang mulia. Saudara saksi, sebelum dimintai keterangannya, bersediakah untuk disumpah terlebih dahulu? Ya, bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan berdiri dan ulangi ucapan saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan saksi duduk kembali. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon Anda memberikan keterangan yang sesuai dengan kebenarannya.
Saudara saksi, silakan maju untuk memperlihatkan kartu identitas saudara. Saudara saksi, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya, saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Mengenal yang mulia. Apakah memiliki hubungan darah? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal semua perangkat sidang yang ada di sini? Saya hanya mengenal penggugat dan tergugat yang mulia. Sejauh mana Anda mengetahui hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat? Saya sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan mereka. Sehingga saya cukup mengenal dan mengetahui hubungan rumah tangga mereka. Bu Panisa adalah orang yang sangat baik dan loyal kepada banyak orang. Saya tahu betul sesibuk apa Bu Panisa. Dia sering menyempatkan waktu pulang dan meriksa keadaan rumah dan anaknya di sana. Kalau Pak Jehan, orangnya juga sibuk dan selama saya bekerja, saya tidak cukup dekat dengan beliau. Selain jarang bertemu, Pak Jehan juga termasuk orang yang cuek. Apakah selama saudara bekerja di rumah penggugat dan tergugat sering mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Seingat saya, Bu Panisa dan Pak Jehan sudah mulai sering bertengkar sejak Bu Pani lahir. Dan semenjak itu juga, suasana rumah menjadi tidak harmonis. Dan setahu saya, perusahaan Pak Jehan bangkrut. Dan semenjak itu, dia selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Bu Panisa. Penggugat, silakan mengajukan pertanyaan terhadap saksi ahli. Saudara saksi, apakah dapat dijelaskan kembali terkait apakah benar bahwa penggugat tidak mempunyai waktu untuk mengurus keluarga sesuai dengan dugaan dari tergugat? Benar. Namun, Bu Panisa masih ada sedikit waktu untuk pulang, walaupun hanya bertutur sapa dengan kami. Cukup majelis hakim. Baik, tergugat silakan mengajukan pertanyaan terhadap saksi Ardina. Berdasarkan keterangan saudari penggugat terhadap saudara tergugat sangat jarang sekali memiliki waktu pulang rumah, sehingga dapat dijelaskan intensitas waktu tergugat untuk pulang rumah. Mungkin hanya di waktu jam makan siang, selebihnya malam sampai pagi saja. Cukup majelis hakim. Penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Tergugat bagaimana? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitera, lalu meninggalkan ruang persidangan. Baik, dikarenakan semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat sudah diperiksa, agenda sidang kita selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari tergugat. Tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Tidak ada. Kami tidak menyediakannya yang mulia. Apakah tergugat mengakui kesalahannya? Ya yang mulia, saya menyesal telah melakukan yang mulia. Karena pas terjadinya saya tidak yang mulia. Baik, karena tergugat telah mengakui kesalahannya, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 20 November 2024 di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang kedua, putusan akhir. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 100-2024-PA-Pekanbaru tentang perkara perceraian antara pihak penggugat Panisa dengan tergugat Jehan pada hari Jumat 20 Desember 2024 dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari kami majelis hakim. Semuanya mohon diperhatikan. Kami dari majelis hakim menyimpulkan gugatan bahwa gugatan dikabulkan.
apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama dan atau mahkamah syariah yang lebih tinggi. Untuk penggugat dan tergugat, apakah mengerti dengan putusan akhirnya? Mengerti Ketua Majelis. Tergugat bagaimana? Mengerti Ketua Majelis. Untuk penggugat, apakah akan mengajukan banding? Kami pikir terlebih dahulu Ketua Majelis. Tergugat bagaimana? Kami juga butuh waktu untuk berpikir terlebih dahulu Ketua Majelis. Baik, untuk para pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan memori bandingnya. Dapat dimengerti? Mengerti Ketua Majelis. Demikianlah persidangan dalam perkara perdata dengan nomor register perkara 100-PDT-G 2024-PN Pekanbaru, di mana saya Wilian Salvaritama SH sebagai Hakim Ketua, Santi Muslimah SH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Nanda Aswita Maharani, dan demikian sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam acara pemeriksaan biasa atas nama penggugat Panisa dan tergugat Jehan Putra Yunanda dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 100-PDT-G/2024/PL Pekanbaru pada hari Jumat 20 Desember 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperbolehkan untuk keluar dari ruang. Nah, kami dari kelompok advokat akan memberikan kesimpulan. Saya di sini akan memberikan kesimpulannya mewakili dari teman-teman saya. Advokat adalah profesi yang memberikan bantuan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, advokat itu juga sering disebut sebagai pengacara. Nah, pengacara ataupun advokat ini harus menjunjung tinggi kode etik profesinya. Nah, satu lagi, apa sih yang dilakukan oleh pengacara? Nah, pertama, pengacara ini memastikan hak dari terdakwa, tersangka, atau korban terpenuhi. Yang kedua, harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan juga hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan bantuan hukum nih, pokoknya kepada siapapun yang memerlukan keadilan. Yang keempat, memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Baik, terima kasih.